Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Ya, ya. Jadi kita lanjutkan ya. Dalam hal ini penelitian kualitatif ya. Jadi kalau kita di tesis, penyusunan tesis tidak semata-mata hanya pendekatan kuantitatif saja gitu ya. Melulu kuantitatif. Data sedikit-sedikit datanya kita kolek kuantitatif. Nah, kita diperkenankan juga gitu kan menggunakan kualitatif. Nah, kita menggunakan sumber datanya dari media sosial boleh. Kita menggunakan sumber datanya dari medsos boleh, dari Instagram boleh, dari grup WhatsApp boleh, ya kan dari gambar, dari video boleh, ya kan? Nah, itu diperkenankan ya di dalam analisa kualitatif. Dan terkadang bahan-bahan itu lebih dipercaya gitu kan dibanding dengan data-data sekunder gitu ya. Nah, ini ya. Nah, jadi pengolahan kualitatif menggunakan atlas TI di sini gitu ya. Ini pada dasarnya kita untuk apa ya? Pada hakikatnya melihat unsur subjektivitas gitu ya. Ya, untuk melihat unsur subjektivitas. Nah, di mana di sini kita ingin mencari kebenaran ya dalam hal akal sehat, dalam hal inisiatif ya kan, dalam hal proses apa ya mencari kebenaran itu ada landasan ya kan, ada tujuannya ya. Nah, dan dalam apa ya, dalam riset kualitatif di sini langkahnya pertama kita pertama adalah reduction model ya. Nah, ini model kualitatif itu data reduction ya, dari data yang dikumpulkan nanti akan ada kita sisihkan. Dari data yang kita sisihkan nanti akan ada ditampilkan. Dari data yang akan ditampilkan kita ambil kesimpulan. Nah, kira-kira inilah model interaktifnya kualitatif ini ya. Dan dalam kualitatif di sini nantinya kita dapatkan ya, kita dapatkan kualitatif di sini eh, kredibilitas data ya, dan juga transferability dan juga confirmability ya. Jadi cenderung kualitatif itu kita menekankan pada credibility, transferability, confirmability dan juga dependability. Nah, ini ya. Dan aplikasinya gitu ya. Ada beberapa bidang ilmu yang dalam hal ini banyak menggunakan kualitatif, antropologi ya. Bagaimana gerakan mikro, mimik, peta, lokasi gitu ya. Kemudian dari sisi arsitek, denah lokasi, kemudian dari sisi sejarah seni, kemudian dari sisi administrasi bisnis, dari sisi kriminologi, dari sisi geografi gitu kan. Nah, ini kita akan gambarkan dengan riset kualitatif ya. Dan dalam riset kualitatif di sini, langkah-langkah umumnya kita menggunakan Atlas TI. Pertama kita create project. Ya, jadi create project itu wadahnya, wadah proyeknya gitu kan. Selanjutnya dokumennya kita masukkan. Ya, udah proyeknya kita buat, kita cari dokumen sumbernya. Apakah dokumennya rekaman video? Boleh. Apakah sumbernya PDF? Boleh. Kita gambarnya grafik juga boleh. Kita gambarnya yang dalam bentuk teks juga boleh. Nah, ini mau kita olah. Selanjutnya, pengaturan dokumen. Kemudian pilih teks ya dan identifikasi area gambar dan pilih segmen file ya.
Kemudian bandingkan segmen data berdasarkan kode, ya kan? Kemudian cari kata kuncinya ya. Kemudian dikonseptualisasikan ya. Ya, kemudian menyusun laporan tertulis berdasarkan memo yang telah dibuat dari berbagai jaringan ya. Nah, jadi dalam riset kualitatif di sini peneliti mengakses informasi masing-masing alat ya. Jadi menggunakan dokumen, ya quotation, ya kode, memos, comment, group, network, data exploration, data analysis, time tool, report, dan juga data export. Nah, yang namanya dokumen di sini, ya dokumen ini data yang ditambahkan ke dalam proyek Atlas, gitu ya. Jadi dokumennya bisa gambar, video, ya kan, materi geografis itu boleh jadi data di proyek kita, ya. Jadi dokumen grup ini menjadi variabel quasi dikotomis. Jadi peneliti bisa mengelompokkan informan yang dalam grup kelompok-kelompok dokumen ya. Jadi mana dokumen S1, S2, S3 dan sebagainya, maka kita di sini nantinya adalah dokumen and dokumen group. Kemudian quotation, ya kutipan itu adalah segmen dokumen yang dianggap menarik atau penting dikutip secara manual, namun untuk kata frasa informasinya menggunakan unit speaker ya dan search tool dan kode yang dapat digunakan ya. Kemudian, nah ini jadi menggunakan quotation manager. Kemudian quotes itu digunakan apa ya? Dilanjutkan pemberian kode yang melampirkan label ke segmen dan menggambarkan setiap segmennya ya. Peran kode dalam metodologi menangkap makna data, kemudian kode berfungsi pegangan kejadian tertentu, kode untuk perangkat klasifikasi dan abstraksi yang berbeda ya. Dan tampilan coding datanya sebagai berikut gitu ya. Dan tampilan coding datanya dan juga memosnya ya. Memosnya sebagai berikut. Dan tampilan memos manajernya akan ada sebagai berikut. Nah, jadi di sini kita lihat ya memo itu sumber memonya apa ya. Kemudian komen. Ya, tampilan komen sebagai berikut ya. Kemudian tampilan dokumen manager, kemudian juga network ya. Nah, ini ya kita menggunakan kemudian analyze ya. Jadi analyze dengan cross tabulation code. Nah, kemudian code table dan query table ya. Kemudian tim tool, kemudian juga report ya. Jadi reportnya ke Word, ke SPSS, dan juga ekspor ke data yang lainnya ya. Nah, begitu juga transkripnya ya. Jadi sumber lain transkrip yang disiapkan secara otomatis dari layanan Microsoft Teams, Zoom, YouTube dalam berbagai format ya. Nah, sebagai berikut. Dan inilah kita lihat bagaimana impor datanya ya. Jadi dari data itu kita transfer ya menjadi import data yang bisa dibaca oleh Atlas ya. Setelah itu mengimpornya itu dari sini ya, dari menu survei. Kemudian menggunakan manajer referensi ya, kemudian reference manager import ya, kemudian mengimport data Twitter ya, kemudian mengimport data mana yang di tweet itu kita impor di sini ya. Jadi kalau di dalam dalam apa namanya aplikasi kualitatif yang lainnya seperti NPipo namanya Encapture gitu ya. Nah, jadi kalau di dalam Amos gitu di dalam Atlas ya kita impor ya, tersedia menunya dengan cara mengklik import ya. Nah, kemudian file video ya. Nah, jadi video diimpor dan transkrip rekamannya juga diimpor. Kalau dulu orang tahun 90-an dari Walkman gitu ya. Jadi dari Walkman itu kita ambil kesimpulannya, kita dengar kembali di rumah gitu kan. Berikutnya menampilkan dokumen multimedia. Ya, menampilkan teks editor video ya. Kemudian menampilkan capture snapshot, ultimat multimedia,
menambahkan Geo ke project ya. Kemudian kerja dokumen grup, kemudian membuat kutipan Geo, kemudian tampilan Geo. Nah, ini kode-kode dalam Atlas ya. Kemudian kode memo dan juga komentar ya. Kode tampilan kode pada dokumen Word-nya sebagai berikut ya. Nah, ini catatan kita ya dalam Word dan ini apakan dikodingkan ya, dikodingkan oleh Atlas ya. Oke ya, menghapus coding gitu ya. Kemudian mengandalkan coding. Nah, sehingga create group gitu ya. Kemudian nantinya dalam NPivo kita akan buatkan apa ya? Eksplorasi data ya. Nah, jadi eksplorasi data hasil dari word word cloud-nya yang berbagai sumber tadi akan muncul ya sebagai berikut. Nah, inilah word cloud-nya ya. Jadi data data dalam bentuk awan ya kan, word cloud. Kemudian menampilkan word cloud-nya dan membersihkan word cloud-nya. Jadi kita dapatkanlah temanya ya kalau udah menghasilkan word cloud ini. Oke ya. Baik, ada yang mau berdiskusi silakan. Ya, saya menyarankan nanti tesisnya ya coba aja pakai word cloud ya. Ini analisa data ya. Nah, ini mungkin bisa dipakai. Nah, itu bahannya udah saya share ya. Iya, Pak. Nah, itu saja dari saya. Jadi kita punya alternatif ya. Jadi nggak melulu kita menggunakan pendekatan kuantitatif ya. Regres sana, regres sini ya. Tetapi kita cobalah kita mengambil kesempatan ya untuk tesisnya menggunakan atlas ya. Itu saya kira yang perlu kita sampaikan. Baik, saya kira itu saja ya. Terima kasih dan nantinya boleh menjadi inspirasi ya adik-adik untuk menerapkannya pada tesisnya ya. Terima kasih. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya, Pak. Selamat siang Pak. Dan bahannya nanti Assalamualaikum. saya share ya. Oke Pak.